Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami'us Sahih Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Baratisbal Sufiyal rahimahullahu ta'ala. Masih di jilid yang ketiga, juz yang kelima dari kitab tafsir. Pagi hari ini masih seputar tafsiran surah Al-Baqarah 234 dan 240. Dibaca ulang dua ayat 234 dan 240. Fadhil. Ya, masuk. 2, 3, 4 kita baca dulu. Walladzina dan para suami yutawaffawna yang diwafatkan minkum orang dari kamu wa yadharuna dan mereka meninggalkan azwajan para istri. Ya tarabasna, istri itu harus tarabus, menempuh masa iddah, masa penungguan. Apabila hendak menikah lagi, habiskan dulu waktu iddah, waktu penungguan. Berapa lamanya? Lihat kondisi. Bila masih haid atau tidak haid, yang jelas tidak hamil. Yang jelas tidak hamil, mungkin masih haid
cuma tidak hamil atau sudah tidak haid, yang jelas tidak hamil. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Walau baru menikah, nggak masuk pembahasan. Kemudian apabila dia dalam kondisi hamil, berapa lama masa iddahnya? Sampai melahirkan. Sampai melahirkan, itu masa iddahnya. Bila masa iddah sudah berlalu, mau bersiap untuk terima lamaran, mengadakan lamaran, petungan pernikahan, lalu menikah boleh, asalkan masa iddahnya sudah habis. Yaitu yatarabbasna, menempuh masa penungguan, masa tarabus, yang fusihin, dengan mereka sendiri yang menjalani selama arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna, maka jika para istri itu telah menghabiskan ajal masa iddah mereka, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian, hi para wali. Artinya supaya mengizinkan fima fa'alna, terhadap apa yang mereka kerjakan, fi angfusin berkaitan diri mereka, bil ma'ruf, tentang kebaikan. Masa itu habis, mau proses nadhar silahkan, cocok berlanjut kepada lamaran silahkan, cocok akhirnya berlanjut ke pelaminan silahkan. Pokoknya masa iddahnya sudah habis. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha tahu dengan teliti tentang apa yang kalian kerjakan. Yang dilarang tadi itu adalah lamaran terang-terangan. Apabila lamarannya tidak terang-terangan, dalam bentuk sindiran boleh, atau apa yang terangan-angan di pikiran, enggak mengapa. Lamaran yang dilarang itu yang bersifat apa? Terang-terangan. Sindiran enggak mengapa. Nah, kemarin telah kita sampaikan contoh-contoh lamaran sindiran. Di antaranya dengan memberi perhatian. Berikutnya kita masuk di ayat yang ke-240. Waladina, dan para suami yang yutawafawna, diwafatkan, minkum, orang dari kamu, wayadaruna, dan meninggalkan azwajan, istri. Wasiatan, supaya si suami sebelum mati itu berwasiat li azwajim, untuk para istrinya, mataan ilal haul, untuk diberikan kebutuhan hidup selama 1 tahun, ghairu ikhraj, tanpa keluar dari rumah tangga mereka. Aku saleh mati, kamu selama 1 tahun naik kene wae, dan kebutuhan makan, tempat tinggal, ya rumah ini. Fa in kharajna, maka jika mereka keluar, setahun dipotong 4 bulan 10 hari, 7 bulan 20 hari. Yang ia kerjakan hanya 4 bulan 10 hari. Sisanya dari setahun itu tidak dipenuhi, boleh. Wala junaha alaikum, maka tidak dosa atas kalian, para wali, fima fa'alna, terhadap apa yang mereka perbuat, fi angfusim, pada diri mereka, mima'ar, dari kebaikan. Mau menikah atau semisalnya dari kebaikan silahkan. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha perkasa lagi maha bijak. Berikutnya kita membaca hadisnya, seolah nanti bagian berikutnya kita merangkum supaya pembahasannya jelas. Hadisnya silahkan, haddatsana.
Setelah dibacakan hadisnya, Imam Bukhari dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus kemudian berikutnya merujuk kepada pembawa berita yaitu dari Abu Najih. Itu generasi tabi'ut tabi'in. Dapat hadis dari gurunya Mujahid, itu generasi tabi'in. Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas itu sahabat. Berkaitan ayat 234. Nah, ditulis sih ayatnya bilang enggak ada. Karena lafadznya sama, waladzina yutawaffawna minkum wa yatun azwajan. Lafadz itu sama. 234 lafadznya begitu, 240 awalnya juga lafadznya itu. Maka beri nomor ayatnya. Dan para suami, orang dari kamu yang diwafatkan sementara dia meninggalkan istri, supaya istri itu menempuh masa iddah selama 40 hari. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Qala berkata Mujahid, kanat adil iddatu, iddah ini 4 bulan 10 hari ini, tak tadu indah ahli zaujiha, dia beriddah di mana tempat yang ia tempati, di keluarga suaminya. Hukumnya wajib. Fa anzalallahu, maka akhirnya Allah turunkan ayat di 240. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairi ikhraj. Dan para suami orang dari kamu yang diwafatkan di mana mereka meninggalkan istri, supaya suami ketika ada gejala kematian agar berwasiat buat istrinya supaya tinggal di rumah itu selama 1 tahun dan diberikan kecukupan hidupnya, makannya, tempat tinggalnya. Wa in kharajna fala junaha alaikum, tapi apabila keluar itu
selebih waktu dari 4 bulan 10 hari yang 7 bulan 20 hari. Ternyata wasiatnya tidak dipenuhi. Fala junaha alaikum, maka tidak mengapa. Fima fa'ana fi anfusihim bil ma'ruf, selagi yang mereka perbuat itu kebaikan. Qala Mujahid menjelaskan, ja'alallahu laha tamamas sanati, Allah menjadikan buat si istri untuk sempurnanya 1 tahun, yaitu sabat asurin wa isrin, 7 bulan 20 hari, lailatan, menggunakan bahasa malam atau hari. Wasiatan sebagai wasiat. Jadi wasiatnya itu bukan setahun. Berapa wasiatnya? 7 bulan 20 hari. Setahun itu ditambah iddah pokok 4 bulan 10 hari. Totalnya 1 tahun. Yang pokok berapa? Yang pokok 4 bulan 10 hari. Wasiatnya berapa lamanya? 7 bulan 20 hari, menggunakan bahasa setahun. Ini bahasa Mujahid begitu tafsirannya. In saat sakanat fi wasiatiyah, bila si istri mau, dia bisa menepati akan wasiatnya. Wa in saat kharajat, bila dia mau juga boleh keluar dari wasiatnya. Itulah makna dari qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, ghairu ikhraj, tanpa keluar, tapi fa in kharajna fala junaha alaikum. Tapi apabila keluar enggak mengapa. Fal iddatu kama hiya, maka iddah sebagaimana yang telah ditetapkan tadi. Berapa? 4 bulan 10 hari, itu wajibun la alaiha padanya. Adapun yang sisanya 7 bulan 20 hari itu tidak wajib. Kenapa? Wasiat. Bila mau ia penuhi, bila tidak mau ya dia boleh enggak memenuhi wasiatnya. Kenapa? Memang Allah yang membolehkan cara seperti itu, hukumnya menjadi pilihan. Za'ama dalika, menyangka, punya pemahaman seperti itu, an Mujahid, dari Mujahid. Ini muridnya Ibnu Abbas. Sekarang sama-sama dari muridnya Ibnu Abbas. Kalau Atta juga sama muridnya Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas sekarang pemahaman Ibnu Abbas, gurunya Mujahid. Nasakhat hadil ayatu, ayat yang ke-240 ini dihapus. Yang dihapus apanya? Iddahnya. Inda aliha, di rumah keluarganya. Fatak tatu haitsu saat, dia boleh iddah dimanapun dia mau. Jadi yang dihapus itu adalah iddahnya, tempatnya di rumah suami, atau dia boleh pilih di rumah keluarganya. Bahwa qaulullah ta'ala, itu firman Allah ta'ala, ghairu ikhraj, tanpa keluar. Qala Atta, in sa'at i'tadat inda alihi wa sakanat fi wasiyatiha, jika si istri mau dia beriddah di tengah keluarga sendiri dan memenuhi wasiatnya. Wa in sa'at kharajat, dan jika dia mau dia keluar dari wasiat yang telah diwasiatkan. Liqouli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, fala junaha alaikum fima fa'alna, maka tidak mengapa atas kamu hei wali, maknanya silahkan membiarkan apabila perempuan yang tidak memenuhi tadi memang kebaikan yang ia kerjakan. Kalau atau mengatakan summa jalmirs, kemudian datang warisan. Fanasakho as-suhna, maka hak tempat tinggalnya sekarang dihapus. Fatak tatu haitsu saat, maka dia bisa beriddah dimanapun. Terus bagaimana fasilitas yang ia butuhkan terpenuhi apabila tempat tinggalnya enggak ada? Jawabnya, di sana sudah datang warisan. Dari warisan itulah dia nanti akan mendapatkan kemandirian.
ketika wala suknalha nggak ada tempat tinggal untuk dia. Wan Mujahid ibni Yusuf hatasana Warqa an ibni Abi Najih an Mujahid biadza dengan itu. Wa Nabi wa an ibni Abi Najih an Atha an ibni Abbas qala nasahat hadil ayatu, ayat ini hapus idahnya fi ahliha, di tengah keluarganya. Fatak tahu haidhu saat dia idah dimanapun dia berada. Liqouli ta'ala, maknanya boleh keluarga suami, boleh keluarga istri yang dimaksud. Karena firman Allah Ta'ala ghairu ikhraj wa nahwa, tanpa keluar sebagaimana keterangan semisal tadi. Baca dulu hadis yang kedua. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Kayaknya ada yang belum masuk ya, nanti di absen. Ya ketahuan siapa yang nggak masuk. Ada kan absennya? Ya di absen. Nanti bisa dilaporkan kepada panitia. Berikutnya hadis yang kedua, Imam Bukhari dari gurunya, gurunya dari gurunya, sekarang merujuk kepada perawi siapa di sini? Muhammad bin Sirin. Jalastu ila majlisin, saya duduk di sebuah majlis, fihi, di majelis itu ada udhumun minal ansor. Udhumun memiliki makna udhuma, para tokoh besar, pakar fikih kelas besar dari kalangan tabi'in. Fihim, di tengah mereka ada Abdurrahman ibnu Abi Layla. Fadzakartu, maka kata Muhammad bin Sirin, di situ saya sebutkan tentang hadisnya Abdullah ibni Utbah fi sya'ni Subai'ah binti Al-Haris. Kasusnya apa? Kasusnya iddah perempuan yang hamil ditinggal mati suaminya, itu 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Ada yang memilih iddahnya yang paling panjang. Mana yang paling panjang? Bila kondisinya tidak hamil, yang panjang itu 4 bulan 10 hari. Bila kondisinya hamil, iddahnya itu adalah sampai melahirkan. Bila kehamilannya sudah mendekati kelahiran sehingga hanya beberapa hari kemudian lahir, maka pemahaman tadi tetap 4 bulan 10 hari.
kesimpulannya dipilihkan iddah yang paling panjang. Akhirnya mendapatkan pembantahan, kenapa kamu memahami seperti itu? Apa kamu nggak ingat tentang hadisnya Subai'ah binti Haris? Itu ternyata iddahnya tidak memilih yang panjang, tapi iddahnya lihat kondisi. Bila tidak hamil 4 bulan 10 hari, bila hamil sampai melahirkan. Walaupun hanya beberapa jam atau beberapa hari ditinggal mati, lalu bayinya lahir, sudah. Masa iddahnya habis, nggak ada ketetapan pilih yang paling panjang, tapi lihat kondisi hamil atau tidak hamil. Akhirnya ketika yang punya pendapat pemahaman yang panjang lalu dibantah dengan hadis ini, maka faqala Abdurrahman ibnu Abi Laila walakin ammuhu kana la yaqulu dzalika, tapi pamannya nggak cerita begitu. Fakultu, akhirnya saya bantah, ini la jariun in kadzabtu ala rajulin, sesungguhnya saya dusta, ya, sungguhnya saya memang orang yang berani bila saya dusta atas nama seseorang dari penduduk Kufani, yang dimaksud gurunya dari Abdullah bin Mas'ud. Itu seorang sahabat yang merujuk pada Ibnu Mas'ud tentang ketetapan Nabi SAW bahwa perempuan yang hamil masa iddahnya itu melahirkan, tidak dicari mana yang paling panjang, tapi itu pilihan. Tidak hamil 4 bulan 10 hari, hamil sampai melahirkan, walaupun hanya beberapa hari, pokok melahirkan sudah. Wa rafa'a sautahu, dan ia tinggikan suaranya sebagai penegasan pemahaman itu. Suma kharajatu falakitu Malik bin Amir, kemudian saya keluar menjumpai Malik bin Amir atau Malik bin Auf. Qultu, kemudian saya tanyakan, kaifa kana, kalau Ibnu Mas'ud bagaimana ungkapan Ibnu Mas'ud fil mutafa'an hazauja, berkaitan suami istri yang ditinggal mati suaminya, bahaya hamilun, sementara kondisinya itu hamil. Itu dipilihkan iddah yang paling panjang atau melahirkan. Waqala Ibnu Abi Mas'ud atajalun 'alaiha at-taghlidha, apakah kalian tidak menjadikan perempuan mengalami kondisi berat? Wala tajaluna laha rusah, tidak kamu jadikan buat perempuan keringanan. Nazalat la nazalat suratun nisa al-qusra, sungguh telah turun surah An-Nisa yang pendek. Apa surah An-Nisa yang pendek? Jadi surah An-Nisa itu ada dua, ada yang panjang, ada yang pendek. Saya tak golek ane sing ngantuk sapa iki. Nek sing ngantuk enggak ini? Sapa Din sing ngantuk Din? Golek ana Din. Jawilen Din. Tanpa saya sebut namanya, siapa sing ngantuk. Sekarang saya tanya sing melek wae. Ton, kamu kan ngeliatin saya nih, berarti kamu nggak ngantuk ya. Kamu ngeliat saya atau ngeliat sopo? Ngeliat Ibra ya. Surah An-Nisa yang tula itu apa? Yang kubro atau yang tula boleh. Tula itu panjang, kubro itu yang besar. Ada yang kusro yang pendek atau yang sugro yang kecil. Yang panjang itu apa? Yang pendek itu apa? Apa ton? Apa fit? Dani ada enggak Dani? Mana Dani? Dan oh, muridnya siapa yang dinglu itu di Sawil? Apa dan yang panjang itu apa, yang pendek itu apa? Din, kamu yang jawab. Yang panjang An-Nisa setelah Ali Imran. Yang pendek An-Nisa surah Tolak.
Itu sama-sama surah Nisa, cerita tentang perempuan. Yang panjang namanya surah An-Nisa, yang benar namanya surah At-Tolak. Ternyata pada surah At-Tolak itu iddah perempuan yang hamil itu adalah hatta yadhna hamlahun, sampai bayinya itu lahir. Wa ulati ahmali ayadhna hamlahun, hatta yadhna hamlahun, sampai bayi lahir. Itu bukan dicari mana yang panjang mana yang pendek, tapi kondisinya itu begitu. Ini yang ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika ada yang punya pemahaman masa iddahnya yang panjang. Kamu enggak membuat perempuan itu dapat kemudahan ya, kamu bebani ya, perempuan itu simbol pemikul beban ben deyek kabutan gitu ya. Allah kan enggak seperti itu cara bersikapnya. Allah memberikan pilihan kepada perempuan dengan kondisinya tidak hamil itu 4 bulan 10 hari, bila kondisinya hamil sampai melahirkan. Walaupun tadi malam suami mati, pagi bayi lahir, sudah masa iddahnya habis. Itu Al-Qusra ba'da tulang, surah Nisa yang pendek setelah yang panjang. Wa qala Ayyub an Muhammad la kitabatiyah Malik ibn Amir. Berikutnya kita masuk pada rangkuman. Silahkan nulis bila ada yang ngantuk, nanti biar ngantuknya hilang. Satu, perilaku orang jahiliyah adalah kezaliman karena menjadikan perempuan jadi korban. Nomor satu, perilaku orang jahiliyah itu zalim. Di antaranya menjadikan perempuan sebagai korban. Ini pelajaran pertama. Kezaliman orang jahiliyah mengorbankan perempuan. Titik. Dan nomor satu. Sekarang kita cari bukti dulu. Tradisi jahiliyah menzalimi perempuan. Apa saja contoh kasusnya? Tradisi jahiliyah menzalimi perempuan, kasusnya wakeh, apa saja luas ini pembahasannya, bukan satu pembahasan tapi luas. Kita mengenal tradisi jahiliyah mengorbankan perempuan, apa saja? Satu, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Apa nih? Ketika haid dianggap hina, dijauhkan dari rumah, duduk bareng saja tidak boleh. Orang musyrik malah menjadikan perempuan diberikan gubuk di rumah belakang sana dan tidur sama nyamuk, coro, tikus dan macam-macam. Nanti bila sudah selesai baru pulang dengan cara cari kotoran hewan. Bila ada kucing lewat bandem, sekarang kayaknya segondol kucing. Apa nih? Perempuan dijadikan warisan. Paham? Sing apal-apal jenenge wae, sing ora ngapal enggak tersebut, nanti benjok ronto-ronto. Kecuali di kepalanya ada tulisan namanya. Tulisi Wulan, nah gitu ben kira diwaca bae ora ngapal. Perempuan dijadikan harta waris. Suami mati, yang punya hak menikahi keluarganya suami. Saja ayu dirabi, rayu ditahan. Pomo dirabi wong mahare dirampas. Kedzalim kan, jadikan warisan. Apa? Kedzaliman tradisi jahiliyah lagi. Enggak diberi warisan. Enggak diberi warisan. Termasuk ketika suami meninggal, sama enggak diberi warisan. Itu beberapa contoh tradisi jahiliyah menzalimi kepada perempuan.
jejak bayi perempuan dikubur hidup-hidup, perempuan dijadikan warisan. Yang ketiga, ketika haid dihinakan. Lalu yang keempat, tidak diberi harta waris, tidak diberikan harta waris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam datang memberikan pembenahan secara bertahap. Yang kedua, Islam datang memberikan pembenahan secara bertahap di masa wahyu. Yang nomor dua, Islam datang memberikan pembenahan di masa wahyu. Maka dari sinilah berlaku hukum nasih mansuh, karena memberikan pembekalan penyelesaian secara bertahap, tapi itu di masa wahyu. Bukan semata Islam memberikan penyelesaian secara bertahap, enggak, tapi itu ada keterangan di masa wahyu. Contohnya Islam memberikan penyelesaian secara bertahap di masa wahyu, kayak keharaman khamr. Pertama, ada manfaatnya, ada madaratnya. Cuma madarat lebih gede. Itu di surah Al-Baqarah. Di surah An-Nisa, bila orang belum selesai dari minum khamr, maka ada syaratnya. Bila sholat sudah tidak boleh mabuk lagi. Akhirnya dilatih. Kon mandek ragelem, akhirnya masih diberikan toleran. Lek pancen rong iso mandek, syaratnya ketika sholat sudah tidak boleh mabuk lagi. Harus berjamaah dan tidak boleh mabuk. Sehingga mereka nanti memilih waktu minum khamr. Akhirnya mereka akan mikir-mikir dan sebagai pelatihan. Lalu yang ketiga, ketika sudah siap semuanya, diharamkan telak. Bertahap kan? Bertahap. Maka berkaitan masalah warisan juga sama. Warisan juga sama. Ketika awal-awalnya perempuan nggak dapat warisan, ketika Islam datang, warisannya dalam bentuk wasiat. Sehingga perempuan nggak jadi korban, diwasiati. Mungkin alasannya ini kan wasiat. Sehingga apabila ada yang protes, ini wasiatnya si mayit. Sehingga dengan begitu nanti perempuan meningkat. Kemudian puncaknya ada cara berbagi harta waris di surah An-Nisa 11, 12-an dan juga bagian yang akhir. Bertahap kan? Bertahap. Demikian juga kasus istri ketika ditinggal mati suaminya. Itu ketika nggak dapat warisan, maka dia mendapatkan wasiat selama 1 tahun supaya di sini berarti diberikan tempat tinggal dan diberikan kebutuhan makan. Setelah itu dihapus, lalu turunlah ayat waris, walaupun tidak mendapatkan tempat tinggal, tetapi dia diselesaikan dengan warisan dari suami, mungkin 1/4 atau 1/8, lihat kondisi suaminya punya anak atau tidak punya anak. Suami punya anak, warisannya 1/8, suami enggak punya anak, warisannya berapa? 1/4. Itu pelajaran yang kedua, Islam datang memberikan penyelesaian bertahap di masa wahyu. Pelajaran yang ketiga, ada beda pendapat dari ahli tafsir An-Nisa yang ke-40 itu hapus atau tidak hapus, mansuh atau tidak mansuh. Yang ketiga, ada beda pendapat dari ahli tafsir. Mayoritas An-Nisa 240 itu dihapus. Kok An-Nisa tuh? Al-Baqarah 240 itu dihapus. Yang diberlakukan adalah Al-Baqarah 234, yaitu tidak setahun tapi cukup 4 bulan 10 hari. Tidak setahun tapi cukup 4 bulan 10 hari. Yang lainnya mengatakan tidak dihapus, semisal dari Mujahid mengatakan tidak dihapus. Jadi mayoritas termasuk Ibnu Abbas, gurunya Mujahid, itu mansuh,
Tapi kata muridnya si Mujahid tidak. Ada dua pendapat seperti itu. Lalu pelajaran yang keempat, alur pemikiran ketika tidak mansuh Al-Baqarah 240, yaitu sebagai proses pembenahan Islam. Alur pemikiran atau kerangka pemikiran atau sebab mengapa itu Al-Baqarah 240 tidak mansuh, jawabnya sebagai proses pembenahan Islam. Nah begitu sebagai proses pembenahan Islam, yaitu Islam datang secara bertahap, maka diberlakukan semuanya, cuma lihat kondisinya, yaitu kondisi perempuan gak dapat warisan, bahkan perempuan diwaris, kemudian supaya haknya tidak hilang diwasiati. Ketika pembenahan lebih sempurna, di sana ada hak waris, maka terselesaikan dengan hak warisnya. Itu apabila dia tidak dihapus alur pemikirannya seperti itu. Pelajaran berikutnya, mengapa penghapusnya di depan yang dihapus di belakang, padahal mestinya dibalik. Mengapa penghapusnya di depan yang dihapus di belakang, mestinya dibalik? Namanya mengapa berarti ada pertanyaan. Penghapus itu kan di belakang, tapi kenapa kok di depan? Apa jawabnya? 234 itu penghapus, 240 itu yang dihapus. Secara pemikiran kan terbalik kan? Apa jawabannya? 1, urut ayat itu tauqifi. Ini jawaban pertama. Urut ayat itu tauqifi. Apa maknanya tauqifi? Dogma, ketetapan wahyu. Urut ayat itu tauqifi. Apa makna tauqifi? Dogma, ketetapan wahyu. Kenapa zuhur 4? Tauqifi. Kenapa subuh 2? Tauqifi. Ketetapan wahyu. Kalau bikin peraturan seperti itu. Ini keterangan jawaban dari Utsman bin Affan. Saya tidak merubah apa yang telah ditetapkan Nabi SAW. Nabi menetapkan begitu, ya sudah. Itu jawaban pertama. Yang nomor 2, siapa yang punya program siapkan bekal. Ini jawaban nomor 2 secara hikmah. Siapa yang punya program siapkan bekal. Siapa yang punya program siapkan bekal. Yang dihapus 240, yang dihapus kok yang menghapus kok 234. Artinya disiapkan bekal di 234 untuk menghadapi 240. Itu hikmah. Itu hikmah seperti itu. Jawaban pertama itu ketetapan wahyu, memang Rasul menetapkan begitu, namanya tauqif. Yang kedua, siapa yang punya program maka supaya menyiapkan bekal. Siapa yang punya program menyiapkan bekal. Programnya gini-gini, bekalnya apa? Siapkan dulu. Ketika hari H tiba, sudah selesaikan dengan ini, selesaikan dengan ini, selesaikan dengan ini. Ibaratnya punya program safar, gimana? Berangkat dulu bekalnya kemudian, atau sebelum berangkat siapkan bekal dulu? Jawab? Ya, sebelum berangkat siapkan bekal dulu. Neng omah penggayane ngarit ngingoni wedhus, programe
mondo wedhuse renek sing ngopeni gimana? Dol dhisik lagi budal. Nanti budal mondo wedhuse renek sing ngopeni wayah mulai wedhuse dadi belung kabeh. Maknanya begitu, siapa yang punya program siapi bekal dulu. Itu hikmah kenapa penghapusnya di depan, yang dihapus di belakang. Siapa yang punya program siapkan bekal dulu. Itu namanya hikmah di antara faedahnya. Kenapa urutannya kok seperti itu? Gambarannya ke sana. Berikutnya, macam iddah janda ditinggal mati suami, macam iddah buat janda yang ditinggal mati suami, macam iddah buat janda yang ditinggal mati suami. Iddahnya berapa macam? Iddahnya berapa macam? Nah, ini ditanyakan dulu nih, Ki, iddahnya berapa macam Ki? Janda yang ditinggal mati suami. Cepat jawab Asim nanti. Ini hadiah untuk kamu ini. Halo Faris Mburimus mesama sampai jawab loh. Rantang cekat-cekat. Ada berapa macam SIM? Apa? Ulangi. Ketika tidak haid, terus tidak haid berarti mosok apa tidak haid itu mesti hamil? Ya mesti lah, haid itu sentai atau memang tidak pernah haid? Oh ayo bahasanya gimana? Mar Sel. Berarti dua saja. Bila hamil sampai melahirkan. Yang nomor dua, bila tidak hamil 4 bulan 10 hari. Enak wae. Hamil atau tidak hamil gitu saja. Berapa masa iddah istri janda ditinggal mati suami? Jawabnya bila hamil 4 bulan 10 hari, bila tidak hamil, kita ulang. Bila hamil sampai melahirkan, bila hamil sampai melahirkan, bila tidak hamil 4 bulan 10 hari. Makanya begitu, sehingga ada pertanyaan bagaimana masa iddahnya perempuan janda yang ditinggal mati suami. Jawabnya diperinci, ada dua perincian. Satu, bila hamil sampai melahirkan, bila tidak hamil 4 bulan 10 hari, selesai. Adapun tidak hamil itu memang belum hamil atau memang sudah tidak bisa hamil karena sudah menopause, atau memang sejak dari kecil itu memang belum haid atau memang tidak pernah haid. Itu mungkin terjadi. Itu terjadi. Lalu pelajaran berikutnya, bila terjadi perbedaan pendapat, maka dikembalikan kepada dalil. Bila terjadi perbedaan pendapat ahli tafsir, maka dikembalikan kepada dalil. Bila terjadi perbedaan pendapat dari ahli tafsir, dikembalikan kepada dalil. Sekarang mana dalil yang memerintahkan bila terjadi perbedaan pendapat
maka jangan berbeda terus, tetapi kembalikan kepada dalil. Ketika sudah jelas dalilnya, tunduk kepada dalil. Ayat itu berbunyi gimana? Juar. Arisma, kamu apa ayatnya? Lang. Anissa, main tanah zatum. Wa in tanaza'tum fi syai'in, bila kalian mengalami tanazu, terjadi persengketaan, berarti beda pendapat pada sesuatu, jangan berlama untuk engkel-engkelan, tetapi farudduhu ila Allahi wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul bila kamu memang betul-betul beriman. Contoh beda pendapat berkaitan perempuan yang ditinggal mati suami. Pendapat pertama, ikuti iddah yang paling panjang. Yang kedua, ikuti dalil. Pendapat pertama oleh Abdurrahman ibni Abi Layla, itu punya pendapat ikuti yang paling panjang. Bila pantasnya yang paling panjang itu 4 bulan 10 hari, pilih yang panjang. Bila pantasnya yang paling panjang itu hamilnya hamil muda sampai melahirkan, yang nanti bisa berbulan-bulan. Tapi apabila masa kelahirannya dengan kematian suami itu hanya 1 hari, maka iddahnya bukan melahirkan tapi 4 bulan 10 hari. Ini pendapat pertama. Lalu pendapat yang kedua merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Itu namanya memberatkan kepada perempuan, tidak memberikan kemudahan kepada perempuan. Kan ada anisa yang panjang, ada anisa yang pendek. Anisa yang pendek itu memberikan kemudahan apa? Bila perempuan itu hamil, masa iddahnya sampai melahirkan, walaupun jaraknya hanya hari, tidak pilihkan yang paling panjang, sehingga dengan demikian perempuan dapat kemudahan, tidak harus menempuh masa iddah yang panjang, tetapi sesuai dengan kondisi. Itu contoh. Akhirnya pendapat itu mana yang diambil? Jawab yang sesuai dengan dalil, mananya seperti itu. Nah, itu gambarannya ke sana. Itu diantara beberapa rangkuman yang kita rangkum. Kemudian untuk tema pembahasan berikutnya, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, insyaallah akan menjadi materi pembahasan di kesempatan berikutnya. Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.